بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا وعلى آلهم وصحبهم أجمعين وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهما إلى يوم الدين وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا تغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم وانشر لواء نهضة الوطن في العالمين آمين يا عالم سري وإعلاني أصلح قصدي وشاني واذهب عني همي وأهزاني وانشر لواء نهضة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وعلمني وذريتي وأصحابي الكتاب والحكمة في خير ولف وعافية اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا وألحقنا بالصالحين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا وزدنا علما وألحقنا بالصالحين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما وألحقنا بالصالحين اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه في الدارين آمين وأما حسن التوكل البائث عليه فهو ذكر ضمان الله. Adapun cara menjaga tawakal itu yang membangkitkan kepadanya wa huwa dzikru dhamanillah, yaitu mengingat jaminan Allah Subhanahu wa taala. Itu cara kita memelihara tawakal. Penyerahan diri itu dipelihara dengan mengingat segala sesuatunya adalah sudah dijamin
oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau berasa diri tidak terjamin, walaupun sudah yakin ada jaminan Allah, tapi terasa sepertinya tidak terjaga atau terjamin, menandakan kita yang mengatakan terjamin itu yang masih tidak merasakan. Artinya menurut Allah Subhanahu wa taala sudah terjamin, tapi kita terkadang salah menafsirkan terjamin itu biasanya. Jadi seperti rezeki yang min haitsu la yahtasib, kadang kita salah mengertikan dia. Sebenarnya segala sesuatunya itu adalah, baik itu terjamin, tidak terjamin, haitsu la yahtasib atau tidaknya, itu menurut yang dihakimi oleh Allah. Ini perlu juga kita pahami itu. Jadi menurut kehendak daripada Allah, pengaturan daripada Allah, sehingga tiap-tiap orang itu akan berbeda, akan berbeda. Jadi haitsu la yahtasibnya menurut si A ini untuk dari Allah, menurut Allah ini haitsu la yahtasibnya dia, menurut Allah ini cara mustaqim, ghairul muhtasib. Atau zikru dhaman itu jaminan Allah itu pada seorang, ini bentuk jaminannya, yang ini begini bentuk jaminannya. Jadi serahkan penuh kepada Allah. Cara pengaturan jaminan itu adalah menurut Allah saja. Itu menurut Allah. Sama dengan hukum, kan? Hukum Allah itu menjamin segala-galanya sudah. Tapi kalau merasa diri tidak terjamin, di sana kita yang keliru, bukan Allah yang keliru. Gitu. Jadi menurut Allah ini yang pantas jaminannya. Inilah cara jaminan. Gitu. Jadi perbedaan orangnya, perbedaan kemauan Allah, sehingga cara kepada seorang itu berbeda. Kehidupan yang layak misalnya, barang siapa yang beramal soleh, laki maupun wanita, dia beriman, akan diberikan penghidupan yang layak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, layak di sini layak menurut Allah kepada orang itu. Jangan samakan semua kaya. Kan susah juga yang kaya ini. Siapa akan garu bangkat? Saya jadi buruh, dia jadi buruh pelawatan. Itu susah orang kaya kalau semua kaya. Susah juga orang miskin kalau semua miskin. Nah, disinilah tepat layak, cocoknya itu menurut Allah Subhanahu wa taala. Jangan salahkan Tuhan. Rajin sembahyang, rajin ngaji, ikhlas kendah, lagu menit-menit dah kehidupan ke. Iya wah nyocok satia menurut Allah itu. Menurut Allah. Kengas-kengas beraya ke borong ke doa, angkat merun letak leduk mau ke. Iya nyocok anu pilihan nenek. Kengas beraya ke lelaki istiharah 6 tahun dia bertemu mahat dia istiharah unibus 4 tahun istiharah ke solah-solah beraya yang soleh maka misalnya duduk dia mau kena sebenarnya iya wah nyocok presiden tu. Nah itu jadi mungkin nanti kalau yang cantik itu mungkin nak dimari laun kan misalnya itu kan saya tahu non kan sama bercerita kena
di banyak solah dia kelengi rasa apa-apa ni muni. Lain aja dia manlai lain potongannya ya lain aja gula dalam beda menuju potongan sama sih tapi kan rasa beda. Nah itu yang ini kira salahan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatur loe panjang di mesam ya loe panjang nenek jutaan miliaran di mesam metatur itu kan iya wah paling bagus entah nuna entah pacu anu serah pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita itu tidak salah kaja yang taibah hayatan taibah biaran taibah ni potong mereka miskin tu balik-balik reot iya wah taibah di sida no. Saya sombong lemak lah mungkin dia jangan terlalu hebat rumah bertingkat mobil mengkilat istri cantik memikat semua ikat uang terikat-ikat lawan berjilat menolak lawan itu tapi bisa jadi hasil menjilat itu nanti itu kan jadi Allah SWT maha bijaksana hakimun bisun'ihi alimun bi ibadihi itu jadi Allah tahu apa yang cocok bagi hambanya. Allah punya hikmah bijaksana bagaimana ini dilaksanakan. Nah itu jadi semuanya begitulah tebing anak mama doang syukur tebing nina doang syukur campuran iya bangkol sepinati ya kan tak saling salah yang ada yang bangkol kena ke saat nina salah mama salah nina hei bersiap dan tetap makan meo siap-siap sepi itu kan minta meo siap-siap sepi itu model jadi itulah sang lemah berdaya anak sang meni sang lemah berdaya mama meni sang berdaya nina daun jadi ada saja itu loe panjang ini dia mesam tatur rohani dia tak mikir ada yang gitu ada yang gini ada makan tai ada makan sai ada makan bui agak lebui ada makan itu araja dia tak tatur saya kawan tai kan wah lebih je tak guna nak tai ni akak-akak si basung iyalah manfaatnya tahu dia boleh kemas kan hambu-hambu yang baik widi baru wah pendoang wantot baru lagu ambun apa lagi ni isi baru nangin doang wah ambun tahu nah itu nanti benda tu arah kau ambu-ambu ni demen ambu anak sebut dengan ngidam ni model ngidam tu bagian lagu si daya tahu tentang ngidam demen lah nambuk lelek selama coba kok model sekali kan demen lah nambuk lelek selama demen nambuk panen coba ambil coba tidak lagi ada kemampuan lelek sini coba mabul tak iya mabul acan kurasi iya kan tapi ini ya begitu baunya senang dicium aneh yang hidang sampai aneh melilik seni ni kembali ni kan si sedok penek si sedok sabalin penek tu si sedok endah isi sampi nak pada sampi pergi manusia beda manusia aja keruan dan daya kan macam-macam no ya keluar nepi ya keluar nepi kan itu hidung Quran epin imai Quran epin sana Quran epin kemudian bagian dengan itulah bentuk perbedaan-perbedaan daripada cara Allah mengatur makhluknya sebab hamba udah sebagai manusia kan makhluknya itu luar biasa. Allah maha bijaksana dan maha mengetahui segala kekurangan hambanya dan itu dalam hukum ada yang bisa diakali ada yang bisa tidak diakali tapi harus kita terima dua-duanya. Silakan akali yang masuk akal ya syukur tidak masuk akal terima ditulin akal marah mereka tengah akal tu
tingginya ke sini, dia daitin. Jadi pikiran masih rendah, kita punya akal dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak bisa kita perpadukan. Dia tutup si tembok kebaikan itu sepi, dia tahu. Itu sehingga dah kita diberi oleh Allah. Sehingga Nabi Musa pun tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, pantas Fir'aun ini nakal, katanya kau berikan kekayaan, kau berikan kemampuan, kau berikan kewenangan, kekayaan, kekuasaan, kemampuan. Itu pantas merintah nakal-nakal. Itu. Tapi Allah tidak menjawab itu. Apa jawabnya Allah? Itu tidak dijawab. Bahwa dento yang anda kayak jawab dento pikiran dong, dento tak terjangkau oleh akal. Dan sampai berikan akalmu sampai TKP akal. Allah tidak mau menjawabnya. Allah tidak mau menjawabnya. Jadi hukum itu pokok ini saja ya. Secara perapat dia jauh-jauh misalnya. Namun di besok istijab. Ayo. Sekarang kalau secara akal ini lalu dia baru bersih si batu. Ayo, lipatannya saja di tempat itu kan ini lebih solah bisa nyaman kan air bersihnya ke ambunya ke selapu beda lalu. Kalau pakai batu paling-paling ada dua sedalaman udah lokor terus sede ini itu karena lembut di dalam kan di luar kasar. Nah tapi kok batu tisu yang dipakai itu pun tidak sebagai pengganti, boleh. Bukan kalau tidak ada air batu, enggak. Kalau tidak ada air tisu, enggak. Yang paling baik tisu dulu, batu dulu, baru pakai air. Itu paling afdal. Kalau pilih antara dua-duanya, air, kan begitu. Tapi boleh juga pakai tisu. Sekarang tisu dengan air. Upaya pilih dua-duanya, boleh satu saja di antara keduanya ini. Cuma paling afdal pilih air daripada itu. Tapi kalau kamu pakai tisu boleh juga. Itu sudah sholat, tidak apa-apa. Itu. Tak bisa ganti si batu, si tisu. Secara akal jadi air nyaman baik, bersih di sini air. Air nyiur kan, atau air mustakmal kan? Air mustakmal balik paling tua balik daripada air nyaman. Sekarang ini ada air mustakmal, tidak bisa kita pakai istinja air mustakmal itu. Dan buat kahwin mulu kan, wah Allah seteri itu situ kahwin mulu, tadong ember, ia si besok tidak sah pada kebersih apa jadi sini. Tapi lebih sah bagi batu. Nah ini di mana tempat kita akali itu aja. Dia nyocok akal terjangkau apa jadi hikmah Allah Subhanahu wa taala. Itu. Di sini tempat kita harus jeli memikirkan hikmah daripada hukum Allah itu. Mandi. Deh, mandi. Kalau tidak ada air, tidak bisa pakai air apa? Kalau tidak ada air apa pakainya? Mandi. Debu. Hikmah kita mandi untuk apa? Untuk bersih. Kok lagi kita kotori dengan debu? Mana kan? Mana-mana si batu kena si tosok diri tu lebih lalu daki tu. Lawan ni bu kelapuk si terapus diri tu. Bu mua malik. Kaji mula secara akal itu kelapuk lo setiap panik diri bergolong-gotik mersampi tu le anu tu. Memang pernah terjadi itu sama Sayyidina Umar itu. Bukan Umar kemarin jadi sama temannya Mughirah bergian ngimpi tengah lang ada syarat langan hukum masih nama Rasulullah. Jadi Sayyidina Umar musafir sama Mughirah kalau tidak salah itu, atau Abu Ubaidah ya, sama Abu Ubaidah dia musafir sama Abu Ubaidah. Tiba-tiba kok
bisanya ya yang sudah diatur. Dua-dua mimpi basah di jalan, coba. Dua-dua orang ini mimpi basah. Itu. Kemudian tambah hari, langat mimpi basah. Itu. Kalau yang teruna-teruna mimpi basah, jarang. Tambah hari aja mimpi basah lah. Langsung ada Senin atau Juli langsung itu mimpi bu, langsung dia mimpi kebunjaan. Dia main malai kau hanya setengah pun malai. Kamu duduk doang ngimpi. Si orang jadi dengan ngimpi unik. Mudah doa si Senin kan. Itu mau ngimpi ini. Itu bisa, tapi jarang orang mimpi kalau dia sudah punya istri. Nah ini mungkin apa? Abu Ubaidah sama Sayyidina Umar tiba-tiba di tengah jalan baru mimpi basah, air tidak ada. Tahu memang tayamum memang sudah ada, tapi kebetulan dia tahu tayamum untuk mandi. Sayyidina Umar dia monton tangkea tayamum mandi pun dia sembahyang, dia ngulu dia sembahyang, dia tayamum mendah. Itu kenapa? Karena hanya yang dia tahu ganti wudu, tidak ganti mandi. Itu. Kemudian secara akal namun mandi lima, namun wudu lima, berarti namun mandi golok, kan? Akhirnya Abu Ubaidah bergolok-gotik. Ya. Sayyidina Umar dia milih bergolok-gotik darah, dia tahu itu kalau akal sih dia kemana ini dua harap dia bani itu aja. Akhirnya satu bergolok-gotik, satu ya dia meletek melorot, itu dia mandi dua-duanya. Itu solat dia, ini anda solat. Nah Umar yang dia cukup syarat. Datanglah kepada Rasulullah SAW, kemudian cerita itu tentang itu terjadi. Dua-dua salah, kan? Sandi sembahyang salah, golok-gotek salah. Ama yakfika hakaza wa hakaza. Jadi cukup mandi pun seperti tayamum, untuk ganti mandi pun seperti tayamum, seperti ganti untuk wudu, sama ganti wudu dengan ganti mandi pada tayamum. Di mana tempat masuk akalnya? Oh itu juga kan. Nah tapi di sanalah tempat kita diuji oleh Allah SWT, apakah menyalahkan Tuhan atau tidak. Nah, kita serahkan gimana hikmahnya. Itu. Jadi tidak bisa kita untuk memikirkan ayat mutasabih saja, serahkan saja sama Allah. Kaf haya ain sod, apa artinya? Qaf alif lam mim sod qaf, dah ada itu artinya. Hatta Nabi tidak diberitahu. Itulah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu. Makanya terkadang saya mikir-mikir pada wasiat, ya, tahu beritahu artinya nih doa, kan? Kebetulan juga tidak pernah kita waktu hayatnya Bapak Moses, tidak pernah kita nanya itu apa arti ini, apa arti dia, tidak kita tahu maksudnya itu. Hanya jalan saja. Kalau wasiat ada yang tidak kau pahami artinya, ya ambillah yang dipahami. Kalau mutasyabihat biarkan saja jalan sendiri. Tidak ada salah, tak ada artian, bukan itu. Laisa hadzal maqsudu minal mu'allif, bukan itu maksud daripada pengarang nanti. Kam min sahihin, kam aibin kaulan sahiha, wa masdaruhu minal fahmis saqimi. Itu. Wa kam min aibin, wa kam aibin kaulan sahiha, wa masdaruhu minal fahmis saqimi. Berapa orang yang mencela kaul yang sahih, dia pahami dari kepahamannya yang sakit, yang salah. Itu. Nah apa itu
apa tu lagu saya ganti dengan bab dia cocok penyakitnya. Mending ni saya mulai aja. Wa kam min aibin wa kam aibin kaulan sahiha wa apatuhu minal fahmi saqimi. Saya pikir-pikir penyakitnya dari paham yang sakit. Dia cocok kan? Nah, jadi saya katakan ya enggak rusak anunya juga apa timbangannya. Wa kam aibin kaulan sahiha wa masdaruhu minal fahmi saqimi. Banyak sekali orang yang menyalahkan qaul yang sahih, tapi tidak ada terbitnya dari terbitnya masdaruhu, terbitnya dari pahamnya yang sakit. Dintulin paham lain yang dimaksud oleh kan. Nyatan istilah Bapak Moseh sekena-kena okat kanak pesalakna itu. Sekena-kena okat kanak pesalakna itu orang Kelayu punya itu. Sekena-kena okat kanak pesalakna kan. Di bahasa Kelayu kan. Kita berkata Kelayu itu lagu Bapak Moseh yang saya contohkan. Bapak Moseh juga dari Kelayu, cuma ayah anunya ibunya dari Kelayu. Nah, itu jadi kalau orang tuanya enggak. Jika sekena-kena okat kanak pesalakna. Tahu me kenal ini ke? Ya bahasa Moseh naik. Waktu saya masih mahat tentunya. Arak supu dengan sakit bahasa ini. Ini dari Moseh ini. Makanya sanadnya Ali ini. Ya, sanadnya Ali. Artinya tidak ada jaraknya, cuma saya jaraknya. Jadi wa kullu ma qallat rijaluhu ala wadidu dzakal ladzi qad nazala. Hadis itu kalau yang dekat dengan Rasulullah hanya berapa perawi saja baru dia, itu namanya hadis Ali namanya. Kalau sudah jauh berapa perawi itu namanya nazil, sudah 10 rentetan pun sampai Nabi. Nah kalau ini kamu, saya, Moseh, nah, berarti hanya satu jaraknya, itu Ali sudah itu. Jadi bahasa Bapak Moseh ceritanya dengan Kelayu ini, katanya dengan Kelayu. Arak sopo keluarga seninan sakit dini kenyang Semarang lain tawat dini kenyang be dokter be pelian dini kenyang ini susah be dadam de nini bagawean de cara pokoknya sakit wah. Terus karena lelahnya si suami mencari obat, ngorong-ngorong ada anaknya, wah tahu mau nikah anaknya, tahu mau nih umur 7 tahun lah, 7 tahun lah tahun bentuknya kembe inak anak Semarang waktu beli yang sakau sepaten dokter dari kenya banu inangku jari warna buah entol uni kanak ini kamu jangan lain doang silik anak kan uni kena aman banu inangku melena buah entol uni dia tahu dong buah entol karena dia bahasa Moseh dong. Saya kan bahasa bukan bahasa saya itu. Cuma ini saya tiru bahasa Moseh. Anu inangku melena buah entol tu sili aman kamu yang dirauh tu kan rasakan tawa mungkin mereka sekena okat kanak pesolana ini nak ini nak kanak kena sekena okat kanak pasalah. Jadi kamu bahasa tite dengan bahasa mana kan? Kalau bahasa tite bahasa saya sendiri, kan? Semarang klik jauh ini toat mana-mana. Pun muni kanak kena asing anu jawab ni nak ketia buat entol kan?
apa nampak entol-entol kan. Usililah kamu jalan lain doang rawsem berakar dostop kena bunuh inilah hinaan nonton nasi sekedar kena okat ke anak saya pesan saya kena wano kalau kata anak kamu salah nano kan jadi no kena awak ni nanti ruan kurang layanan dong suaminya kan akhirnya biar dia sakit ya kaidun nisa waran inna kaidakun azim nikan inna kaidah syaitan nikana dhaifah manik nenek ni kan jadi tipu dayanya setan itu lemah itu sedangkan tipu daya daripada wanita inna kaidakunna azim surah Yusuf arid an haza wastaghfiri li dzambik inna kaidakunna azim semuanya tipu dayamu sangat itu sangat apa sangat besar pintar untuk menipu itu kita begitu kayak cerita ada orang saya dahnya itu kadang bercerita orang saya la ilaha illallah biasa ini wah cerita dia itu membuktikan kaidah azim satu dan yang tadi ada kedua ada seorang suami istri soleh dia punya suami nah kemudian terus dia jauh tempat anunya mengajarnya pokoknya P4 pergi pagi pulang petang terkadang P3M pergi pagi pulang malam itu P3M itu sudah rutin yaitu laut yang mengajar jadi pergi pagi pulang petang atau pergi pagi pulang malam rasa di pemadu seolah-olah wanita ini dia tidak kalah lagi memadu balik itu marah tukang ojek hemat halaiknya kan hemat dia mengerti anak hemat anak ojek wah nih tukang ojek nah itu tukang ojek iya sini beng kunci pihak kunci duplikat dia di sana di dalam rumahnya kamar khusus dan ada WC jenis kan dan kunci dibawa oleh suaminya dan dia disogol loh nah itu tapi tedok-tedok dan pihak kunci kedua akhirnya begitu berlaku lah nodanya langganan itu ke malam semama nepe senina sakejelo tukang ojek kepen senina yang tanggawet semama itu terus dia pergi karena entah apa firasat kan dia orang saleh baca kan firasat ada saja perasaannya tidak enak beberapa hari ini katanya kok lain perasaan saya kata anunya suaminya apa ya pokoknya gini perasaan masa itu kan kunci di bawah itu kan ini sudah lengkap gimana kan berbuat serong dan sebagainya pokoknya itu sudah katanya saya tidak sengaja tidak apa-apa tapi perasaan saya tidak membohongi diri saya katanya lalu pada satu hari karena terlalu keras perasaannya lalu orang bersumpah sumpah di Gunung Tursina nah, itu Gunung Tursina itu Gunung Tursina kalau di sana biasanya kalau sumpah di sana tidak ada yang selamat katanya nah iya tak telek nih apa kamu benar tidak pernah ataupun pernah di sana kita buktikan saya tidak berani juga menuduh kamu secara yakin kamu juga mungkin akan marah dituduh tapi perasaan saya yang tidak bisa dibohongi katanya sehingga nanti kita lihat pada waktu kamu bersumpah di sana iya saya takut lalu Senin kapan nanti bisa hari Jumat ya terlebur hari Jumat ya Jumat bagus ibu kelegar sama ini
dia bersumpah merumbi baik kejarian. Akhirnya datang langganannya, musyawarah dia. Senang lalu dah ni ngajaran biasa, tapi sudah janji nanti pada hari Jumat kita akan sumpah di sana, mengumpahkan perumbi tak keselamatannya. Aku meni orang tanah ni menintalannya ni aja sama mana lemak waktu saya lalu kan dia berdua hemar dia berdua anuk kanun ini ane sidep pirak diri menjauh hemar lemak dia ojek dia tu lah ya buka taik dia sidep ibu kan jangan mati tu nak kodek lalu jadi sedenden bagus wacar juga lemak kentun berambih gentang ke lemak pokoknya dia entah mupakat. Tentu datanglah hari Jumat kan, Jumat datang, hari Jumat datang yang pergi. Tentu di atas skenario nya diatur oleh itu datang tukang ojek ini itu atau hemar ini kan datang hemar tukang bu sengaja saat ni nanti dia cara pakai selana sengaja liwatlah terus dia nonton leman hemar bu sedia pakai diri bu bekesai terok le anu hemar no le contoh tunggang hemar no kan bu kesai bu segi tanah apa-apa bu tejot lah sama meno kita nenek sanina no kan anu kan bu terus kita ni si mama ni dah iya kak mentak nah kan tahu tentana semamen te kita nek ne senina te kita nek di situ kang ojek keno lakukan sepertinya tejot di sedia. Nah, jadi tidak ada masalah dia sili karena semamen dia senina terik kan kesai terok pun kemajuan sa anu kan sedia no adik kan dia satu kita sama men kan. Nah, kita lah tejot lah saat ini dia sama men telek dah kemaluan ya wanita ini lalu bersumpah kan ini akal wanita ini kan inna kaidah kunna azim ya jodoh lele anu no itu kan kaidah kunna azim terus dia bersumpah ya nahuni demi Allah tidak ada yang pernah melihat kemaluan saya kecuali engkau sebagai suami dan tukang ojek tadi. Kena datang deh kena lagu suaminya mengatakan yang tadi itu padahal yang liwat maksudnya yang sudah liwat namun dia menonton dia tak tahu kena apa ini kena ojek sabar itu kan namun dia menonton kan yuk kami piram kita kan tapi dia nadi tadi padahal bukan tadi yang dibaca wanita itu yang sebelumnya itu. Jadi demi Allah tidak ada yang pernah melihat kemaluan saya kecuali side kance tukang ojek sabaru tentu kan lagu ni sana doang kena sebelumnya selamatlah dia itu dari sumpah itu inna kaidah kunna azim wa inna makruhum litazula minhul jibal bisa jadi nanti hancur gunung juga dengan kait apa dengan tipu daya wanita sampai-sampai Abdullah ibnu Abdissalam seorang Yahudi masuk Islam dia mengatakan kepada Nabi ya Rasulullah saya lebih yakin engkau menjadi Nabi dan Rasul daripada anak saya adalah betul anak saya ragukan anak saya kata tapi lebih yakin saya kepada Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul daripada anak saya adalah anak saya itu yuk ngapa aku kata demikian iya kalau Nabi Muhammad menjadi Nabi adalah sudah saya baca di kitab-kitab sudah tidak ada kitab yang dulu-dulu itu mesti disebut ada di sana bahwa saya di Muhammadun Ahmad diceritakan Ahmad Rasulun Khatamul Anbiya jadi saya yakin berapa kitab itu yang tidak pernah dirubah maksudnya itu daripada anak saya adalah anak kalau anak saya katanya tidak saya yakin 100% tapi bukan saya tuduh istri saya tapi itu kemungkinannya tidak pernah dituduh istrinya
Coba mutinya, mungkin saja, bisa saja saya tidak tahu pekerjaan wanita, katanya. Jadi suaminya mengatakan, Abdullah bin Salam mengatakan, saya tidak tahu pekerjaan wanita di rumah. Waktu dia pergi ke Syam, pergi berdakwah, pergi ke Syam, berusaha, tidak tahu di rumah kepandaiannya menutup diri, tidak cerita, tidak apa, bermain cantik, itu kan, sehingga tidak diketahui oleh suaminya. Itulah menurut pendapat Abdullah bin Salam. Jadi lebih saya yakin kepada Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul daripada anak saya adalah anak saya. Malah Quran ada itu kan, kama ya'rifuna abna'ahum, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, sampai itu jadi contoh itu. Maka itulah yang dicontohkan oleh Abdullah bin Salam, karena di Quran ada contohnya, yaitu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Itu dia tahu Muhammad itu menjadi Nabi sebagaimana dia tahu bahwa, sebagaimana dia tahu anaknya. Itu wah, yang luar biasa sih yakinnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi zaman sekarang pakai HP, molah, dan orang punya suami lebih molah daripada yang tidak punya, karena ada keraguan kalau tidak punya suami. Membetian kan susah. Kalau dia punya suami, dia membetian, ya ono selawen kan. Itu seperti yang saya cerita dulu, seorang pelajar mahasiswa, ada sebelah timur, ada paling barat, dari Medan, dari Papua, sekolah di Jogja kalau tidak salah, ya, pacaranlah mereka. Nah, itu, tapi entah apa sebabnya sampai tidak terjadi pernikahan. Laki pulang ke rumahnya, si wanita pulang ke rumahnya. Si laki kawin punya anak, si wanita pun sudah kawin punya anak. Pada suatu tadi itu jadi kepala sekolah, itu jadi kepala sekolah juga di rumahnya, sama. Ada undangan dari pemerintah, pertemuan semua kepala sekolah, disebut misalnya di Jakarta misalnya, kita tahu cuma Jakarta. Nah itu pertemuan. Bertemulah dua insan yang bekas pacar dulu, cinta bersemi kembali, ya kan? Tonton pada sudah, itu sudah suami, itu sudah istri. Nah itu tonton pada ingat salah zaman kenangan salah, ya bukan cinta bersemi kembali. Itu tahun lalu hotel sewa hotel, wilayah hotel pun sampai bola nak tutup kerja nos beraya salah. Itu ane dah bertian sini udah ya semama, wah negara semama, dah ada keraguan, ini pulang ke rumahnya sama suaminya, ini pulang ke rumah pada istrinya. Itu selesai. Itulah kemungkinannya, tapi tidak mesti terjadi. Itulah kemungkinan bisa diakali. Bab ni tahu nak bekas nondokan desa, nonoskan dek apa? Tahu bekas. Itu. Nah itu kita harus hati-hati. Walaupun punya kesempatan, jangan diambil kesempatan kalau memang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah di mana-mana, Allah berada di mana-mana. Dia tahu kita, kan? Sembunyi ataupun tidak. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya tidak ada sunyi Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada yang sembunyi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang ada di langit maupun apa yang ada di tidak ada yang nyebut lah itu kalau Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu jadi hikmah seperti tadi itu, kita bagaimanapun kembali kepada kebijaksanaan Allah. Apapun yang terjadi pada kita, yang nyocokkah dalam perasaan kita, yang tidak nyocok terima saja. Makanya syair yang sudah saya tuliskan di YouTube yang hebat itu kan, ya, wa in kunta fi hatil a'immati ragiban bawatin ala antan tahikal waqa'iu binafsin wa kurin inda kulli karihatin wa qalbin saburin wa huwa bisadri mani. 8 bait banyaknya ini.
tapi sengaja saya hafal, tidak mau repot. Sudah hafal semuanya sampai 8, tapi karena terlalu banyak akan dihafalkan, saya sengaja tinggalkan itu, hanya 2 yang saya ambil, karena yang 8 itu, yang 4 belakangan kembali kepada 2 yang di atas. Itu jadi apa kata, fa in kunta fi hadil a'immati ragiban waqtin ala antan tahikal waqa'iu binafsin wa qurin inda kulli karihatin wa qalbin saburin wa huwa fi sadri mani lisanuka mahzunun wa tarfuka muljamun wa sirruka maktumun la darrabi in za'iu wa khudh hadha al-laila khudhu zari'atan liyaumin abusin azza bihi zara'iu. Apa dahulu ini? Lisanuka mahzunun wa qalbuka ja'iu wa sadruka. Itu jadi, tapi tidak mau saya, karena itu banyak mau dihafalkan, mau diingat, akhirnya separuh hanya ini yang 2 ini kembali kepada yang ada. Artinya tadi, fa in kunta fi hadil a'immati ragiban, kalau kamu ingin bagaimana perjalanan, bagaimana hidup ulama-ulama dulu, imam-imam dahulu, kalau kau ingin seperti mereka, fawattin ala antan tahikal waqa'iu, maka sabarlah, tenangkanlah hatimu terhadap segala macam kejadian yang menimpa dirimu. Tentu menggembirakan, mengecewakan, ya tidak lepas dari itu. Yang menyusahkan, yang mengecewakan, ada saja di sana. Dengan apa kita hadapi? Dengan nafsin wa qurin, dengan jiwa yang tenang, wa qalbin saburin, dan dengan hati yang sabar, fi kulli karihatin, dalam suatu yang mengecewakan, namun sama menggembirakan aja. Lalu ini yang mengecewakan yang perlu kesabaran. Mengembirakan saya, dia boleh gembira, senang, itu dia nggak boleh susah, dia boleh nggak sakit, itu kan. Wahwa fisadri mani'un, tapi ini semuanya fisadri mani'un, agak sulit sebenarnya itu. Wahwa fisadri mani'un, jadi dia mengatakan apa tadi, fa in kunta fi hadil a'immati ragiban fawattin ala antan tahikal waqa'i'u binafsin wa qurin inda kulli karihatin wa qalbin saburin wa fis sadri bani'un. Sengaja saya tidak hafal, walaupun sudah hafal saya, tapi tidak pernah ulang itu, akhirnya pergi sendiri, terus baru. Jadi terlalu banyak yang semua ingat, akhirnya sengaja ke diingat di sana, karena akan kembali pada yang 2 ini saja. Itu. Jadi di sini dia di Minhajul Abidin. Nanti saya menghafal dulu, saya tulis di pagar, tempat tidur, apalah dengan terhafal tanpa dihafal. Itu 8 banyaknya, 8 bait. Apa sudah liwat ataupun sudah juz apa ini? Juz berapa? Juz pertama. Kalau juz pertama mungkin belum, tapi kalau juz kedua aja sudah. Juz kedua ini, juz kedua berarti sudah. Ini juz pertama dia. Itu. Kalau mau cepat cari di Minhajul Abidin ya, buka unarak dosa air balik ya. Ya wano. Ya. Baik konten. Seharusnya akan mengatakan lisanu kamazunun wa tarfu kamul jamun wa sirru wa maktumun la rabbi ladar rabbi za'iu. Itu lanjutannya separuh-separuh, tapi datang sedikit. Itu. Jadi kesimpulan tadi, kita menerima segala hukuman Allah pada diri kita, kehendak Allah pada diri kita. Tentu sebagaimana kita menerima kesenangan, begitu juga kita terima kekecewaan, karena dua-duanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dikaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Supaya jangan kamu terlalu kecewa terhadap apa yang kamu tidak dapat, dan jangan tuh senang terhadap apa yang kau dapati. Rim-rim lebih baik. Dan senang, jangan tuh senang. Susah pun jangan terlalu susah, sehingga rata. Itulah cara Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Yang kita lihat pergerakan Maulana Syekh, kita lihat cara beliau, tak pernah saya lihat beliau susah, tak pernah saya lihat kok terlalu senang. Jadi biasa-biasa saja beliau itu. Itulah yang tolak umruhu wa sunna amalu fi sihatin wa afiyah. Ya, doa yang tawil umruhu wa sehat badanmu wa fitaatillah, gitu kan ya. Jadi Allahumma tawil amarana wa sahih ajsadana wa fitaatillah. Bab apa guna nak belo-belo umur bu dia sehat itu mau nak sagira itu 100 tahun atau karumlah tahun umur belo umur lagu jak jadi tipah mangan mengan tetowo nai menek tebeso dalam semendak terik selewo tuti ton lawo tinduk doang ngomengnya di tahu teduh darat lain gak ada kecuali tinduk usah menolak lo jaga doh sering naruhan tinduk cukup berpenuh dulu itu jadi ngerepotan kan ngerepotan. Jadi kita mohon kepada Allah panjang umur, sehat walafiat dan taat kepada Allah. Bila umur kita taat pada Allah dah timbang-timbang dosa dan gawe usah baru apa lot. Ada sandi berumur dosa kan. Nah, itu. Jadi ada fi sehatin walafiat. Itulah manusia yang kita lihat itu ya. Panjang umurnya, sehat walafiat dan juga taat kepada Allah. Itu sehat dan manusia kan tidak pokok-pokok manusia itu terus itulah karena dia dipelihara dan oleh segala-galanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna waliyallah yatawalla salihun kan. Nah itu jadi mudah-mudahanlah kita termasuk yang panjang umur, sehat walafiat, dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalu menerima apa saja putusan Allah kepada diri kita. Biasa ini kalau yang senang tidak ada yang terima ya, tapi yang kecewa ini yang mutanawwi kita itu. Ada yang bisa nerima, ada yang stres, ada yang serpes, ada yang depresi, ada yang pusing, ada yang bingung 1000 bahasa, ada yang pokoknya wah itu karena tidak sanggup menghadapi kekecewaan. Itu cerita mbak terpilih sebenarnya bu di atas duit onde itu undik mau padahal warak selain lalu itu kan biasa kedong yang lalu nasi barat itu kombin lalu ya itulah. Jadi kita terima walaupun kecewa itu. Jadi buat kurangan KPM segede iya, buat loyan iya, sakit iya, sehat apa lagi, madu enggih, ndek madu enggih, sudah diatur Tuhan kan. Nah, itu nih selapun madu nanti kan baru lebih ya kan. Sekarang mahat bani banat jauh bedanya, orang lebihan dengan ini itu. Ini yang pada sekedar lapuk jauh li apa yang tak perlu anon bagi pelangi lawa itu kan. Nah lemak mengenai pengajian pada nina-nina ti pada madu dia baca kata madu jak darah kena tak muni-muni cerita-cerita tadi itu kan dari awal sampai akhir itu kan menghadapi kecewaan gembira itu mauduknya yang tadi itu kita terima pada hukum Allah yang menimpa diri kita, tapi tidak mau kita susah, tapi itu yang terjadi, itu kemauan Allah. Tidak mau kita sakit, tapi itu yang terjadi. Dia udah sakit, udah kecewa, tidak ada berdoa, tapi itu terjadi. Itulah tanda bahwa Allah punya kemauan. Ini maratan nyiapin nenek entan pada itu tamat mahat pada bikin sendiri tamat mahat. Aduh mulai
negara kena jeluang berguru aku daripada menjadi senina untuk kena si santana nun talik semama coba untuk kena semama jeluang berguru le aku daripada menjadi semama untuk kena aku mati yang harap menun yang kena senina si santana wajar almarhum lagu berarti apa rano berarti dia tahu diri jadi mahat sanina nun ndang gawe semama menjadi semama je bu lain betul pada dia udah ni jadi semama kelai mau di media je semama bu dia yang kena tanggawi semama apa yang nanti kena senina apa si semama duluan menjadi senina duluan berguru le aku dari mana semama ni kata yang terperingat ada saya tahu diri nuni saya lain tu jika saya angenan seniman itulah oleh sebenarnya itulah wanita namanya wanita lima lo inna kaidakunna azim ya kaidakunna azim sungguhnya tipu daya wa makar apa wa inna makruhum litazula bil jibal itu tipu dayanya dia menghancurkan gunung itu kan kalau laki je himmatul jibal himmatul rijal tahdumul jibal tapi kalau wanita aja makruhum litazula bil jibal itu kan pada jibal doa aja itu tipu daya wanita akan menghancurkan gunung cita-cita seorang laki menghancurkan gunung itu nah gunung apa juga sang gunung Tengsong ya. Gunung yang pendek gunung yang dinaiki atau gunung yang ada macam gunung lain ada macam dua gunung ada gunung dinaiki ada gunung yang titik-titik nah lanjut apa lain baru jadi zikru damanillah itu jadi caranya kita tawakal itu mengingat sebuahnya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tinggal kita menerima jaminan Allah. Wa hisni dan menjadi benteng dari bentengnya. Ada benteng, pertama bentengnya, kedua benteng dari benteng itu perlu dibentengi lagi. Itu hisni. Itu tawakul tadi itu. Jadi hisni. Zikru jalalillahi wa kamali fi ilmihi wa rizqihi wa qudratihi wa barat wa nazahatihi anil khulfi was sahwi wal azzi wal naqsi. Nah, jadi kita harus yakin katanya mengingat kehebatan ketinggian Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaan Allah pada ilmunya yang tidak kurang, pada rezekinya, pada kekuasaannya, dan pada kebersihan daripada al-khulfi untuk memiwali janji, wasawi basuci dari lupa, wal aji lemah, wa naqsi dan kekurangan. Itu Allah nazahati. Jadi kita yakin nazahati itu persisnya Allah dari sifat ingkari janji, sifat lupa, sifat lemah, sifat kurang. Itu kita yakin bahwa tidak ada sifat ini pada Allah Subhanahu wa taala. Faiza wazabal abdu ala hadhil azkar, apabila seorang hamba selalu tetap dalam hatinya ingatan ini, bagaimana? Ba'asahu ala tawakkuli ala Allah Subhanahu wa taala bi amir rizki, maka akan dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan tawakal kepadanya dalam masalah rezeki. Jadi luar biasa caranya Allah Subhanahu wa taala dalam mengatur hambanya. Itu kalau mau sakit ingat wah sehat ngonek ya, lamun lapah buat basuh kuat, uap berhasil kuat berhasil, ane lemak lalu berdagang rugi sekali beh jaga kuat obati.
namun ngaruh bisa kebetulan dari pari dipangkat sede pari batu dek mau mata setahun wah 3 tahun wah jari wah berhasil. Itulah cara kita membanding-bandingkan, jangan lihat itu saja. Jadi lihat keberhasilan sebelumnya untuk membanding-bandingkan. Namun kita kelengian senina ada juga kebaikannya banyak. Lihat kekurangan suami banyak juga kelebihannya. Jangan hanya lihat kekurangannya saja. Sehingga tanda kita manusia itu tidak ada luput daripada kekurangan. Namanya manusia, hamba Allah. Kita diatur oleh ada yang mengatur. Kita hanya menerima pengaturan itu. Kalau tahu ya ramalan sana ya tenang itu insyaallah itu. Jadi kayak kata-kata dari awal tadi itu, ya memang untuk hari ini ya insyaallah dek mak kecewa-cewa dalam menghadapi penghidupan bagaimanapun keadaan itu. Kau akan hanya menyerah hanya jadi hamba Allah, menyerah pada pengaturan Allah yang punya, bukan kita punya sendiri. Hatta badan kita, anta wa maluka wa waktuka wa segalanya punyanya Allah. Itu kita ada hak pakai, itu kita apa hak pakai. Wa mal malu wal ahluna illa wada'iu la dud wala budda yauman anturaddal wada'iu wa mal malu wal ahluna illa wada'iu. Lalu budi baru fala budda yauman anturaddal wada'iu. Apa dengan belum lupa wa mal malu wal ahlu na illa wada'iu wala budda yauman an turaddal wada'iu. Sama wada'iu dan akhirnya harta kita, ahli kita, keluarga kita, nyawa kita, harta kita semuanya itu tidak ada lain kecuali hanya adalah wada'i, titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala budda yauman, dan tidak boleh tidak pada suatu hari nanti akan kamu kembalikan itu, akan kamu kembalikan titipan itu, termasuk nyawa kita, harta kita, kesehatan kita, badan kita, semuanya titipan. Makanya jangan dipergunakan pada yang tidak diizinkan oleh Allah. Nanti akan marah Allah kalau dia tidak dipelihara titipannya. Secara manusia baik ni. Anu akan ni tentu naik ni jaga akak. Nggih kan. Untuk doa dekakan si mano kurang segala itu. Kodai pasang oros-oros. Datang ini. Betul anu. Han itu tahun baru biar. Han. Bisa. Ya Allah, gawing sak suruh titipan aja. Kasih ini pin. Mun sanggup nete baik. Itu kebelo. Itulah. Jadi kita ini badan kita, hidup kita semuanya titipan. Kalau kita pergunakan pada yang bukan tempatnya, nanti Allah akan marah pada titipannya. Kita dititipkan anak, dititipkan kesehatan, dititipkan istri, dititipkan harta, dititipkan benda dan sebagainya. Kalau kita kesia-sia dia, itu sudah berarti Allah akan marah nanti kepada titipannya. Yuk kan dia tua sanggup titipan anak, ya dia masa aku nak merari mendekat. Nah merari itu berarti sanggup untuk dititipkan anak. Aneh undi merari aneh, mosot terus, tapi tidak ada mosotan dalam Islam. La rohbaniyata fil Islam. Tidak ada pendeta-pendetaan dalam Islam. Pendetaan jangan merari, kena rohban itu tidak merari. Jadi berbeda kan tadi tahu cuma pendetaan di mana menarik. Jadi sekarang Nabi mengatakan la rohbaniyata fil Islam. Tidak ada ya, tidak kawin dalam Islam itu. Jadi kalau Islam ya tidak disuruh kawin, malahan disuruh lebih malahan kan itu terbalak mausot. Nah, kan ada pernah datang 3 orang kepada Nabi mengatakan, saya tidak akan tidur malam yang sembahyang luntuk, saya tidak akan makan waktu siang, yang puasa
Contoh, saya tidak akan kawin dengan wanita dan batal diri. Nah itu. Apa jawab Nabi? Amma ana wa anamu wa akumu wa akulu wa asumu wa ubtiru wa atazawwadun nisaa wa ana ahsakum rajulan. Itu. Saya, kata Nabi, wah ke tendo, wah tedam, wah mangan, wah ngenam, wah puasa, wah gede, merari kendah. Sayalah paling takwa di antara kalian. Arak alim maci Rasulullah, arak hebat Rasulullah, berembil mentah di bawah kalah Nabi. Nah itu, Iwan ngaku Nabi, saya kawin, saya tidur, saya bangun, saya makan, saya minum, saya juga puasa suatu waktu, dan kawin juga saya. Nah udah kena sabaru, kena arak dia tedam-tedam semalam-malam, arak kena dia mangan-mangan kejelo, dia meraih bantau diri. Itu dia paling salah yang pernah itu kan, ternyata bukan itu. Itu bukan itu. Ya Rasulullah selalu atazawwud nisa. Nah itulah ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa qala fa in qila yalzamul abda talabur rizqi bihalim ma ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadza tabarrukan mubarakan maksuma la nadabina wa la minna wa la ma'ana syakiyah wa la maruna. Allahumma hadina al-huda wa ja'alna man syarri ridhaq wa la tawlina waliyan siwak wa la taj'alna man khalafa amraka wa asak. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayu. Bismillahirrahmanirrahim.